saya, dan kali ini saya mau sharing tentang pentingnya perjanjian pranikah atau prenuptial agreement untuk teman-teman atau pasangan yang ingin menikah dengan warga negara asing gitu. Dan ini berdasarkan pengalaman saya atau yang saya lakukan, ya, memang perlu dilakukan pengurusan terkait perjanjian pranikah atau prenuptial agreement ini sebagai salah satu upaya untuk melindungi hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia gitu. Nah, eh, perjanjian pranikah atau umumnya disebut prenuptial agreement atau disingkat juga prenup ini seringkali dibahas ketika teman-teman yang WNI ingin menikah dengan warga negara asing gitu. Nah, sebetulnya perjanjian pranikah ini sendiri apa sih? Sebenarnya prenuptial agreement ini perjanjian tertulis gitu ya, yang dibuat untuk mungkin memperjelas gitu ya hak dan kewajiban pasangan yang akan menikah. Kemudian nanti misalnya terjadi perpisahan atau mungkin ada terjadi kematian gitu ya di antara salah satu pasangannya, itu nanti sudah jelas seperti apa hak-haknya ataupun kewajiban-kewajibannya gitu. Nah, selain itu sebetulnya ini juga tidak wajib dibuat gitu ya untuk teman-teman yang misalnya nih sudah pasti tidak akan kembali ke Indonesia misalnya, atau untuk teman-teman yang tidak ada aset di Indonesia dan tidak ingin punya aset di Indonesia di masa depan gitu. Ini perjanjian pranikah ini tidak dibutuhkan. Tapi untuk pasangan-pasangan yang mungkin masih punya opsi untuk nantinya kembali di Indonesia, atau memang dari awal setelah menikah pengennya di Indonesia dan tetap ingin memiliki hak sebagai warga negara Indonesia untuk bisa punya tanah gitu. Nah, ini diperlukan gitu. Kemudian selain prenuptial agreement, sebetulnya teman-teman juga bisa membuat post nuptial agreement atau dibuat setelah terjadinya pernikahan gitu. Jadi misalnya ada teman-teman yang masih ragu-ragu gitu, atau mungkin mepet dengan waktu rencana pernikahan, sedangkan nggak sempat untuk misalnya cari notaris, kemudian masih bingung gitu dengan poin-poin apa saja yang ingin dibahas di perjanjiannya. Nah, ini teman-teman setelah menikah juga bisa membuat post nuptial agreement gitu. Nah, perjanjian prenuptial agreement ini sendiri hanya berlaku di negara di mana perjanjian ini dibuat gitu. Jadi kalau misalnya dibuatnya di Indonesia gitu ya, ini hanya berlaku di Indonesia dan ini juga dicantumkan di perjanjian itu gitu. Jadi di situ dinyatakan bahwa perjanjian ini hanya berlaku di mana di negara itu dibuat gitu. Nah, untuk perjanjiannya sendiri dibuatnya ini di notaris gitu ya, jadi tercatat secara resmi dan ketika akan ditandatangani gitu, kedua orang yang bertanda tangan di situ harus hadir gitu ya, harus hadir di depan notarisnya, dan notarisnya nanti akan membacakan kembali poin-poinnya apa saja yang disetujui gitu ya oleh masing-masing pihak gitu. Nah, kemudian selain itu tentunya karena ini dibuat di depan notaris dan dibuat secara profesional, tentu ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, sebetulnya poin-poinnya tidak hanya mengatur soal pemisahan harta, tapi bisa juga untuk mengatur hal-hal yang lain gitu. Misalnya kalau zaman sekarang misalnya kadang ada banyak gitu ya berita-berita terkait perselingkuhan gitu. Misalnya mungkin akan ditulis secara spesifik jika mungkin salah satu pihak berselingkuh misalnya, atau misalnya nanti terjadi perceraian akan seperti apa gitu. Itu mungkin ada juga yang menuliskan detail hal-hal seperti itu gitu. Nah, kenapa sih perjanjian pranikah ini sangat diperlukan? Sebenarnya dasarnya ini adalah karena adanya Undang-Undang Pokok Agraria gitu, yang menyatakan bahwa ketika seorang WNI menikah dengan warga negara asing gitu, dia akan haknya disamakan dengan warga negara asing tersebut gitu. Sehingga sebagai WNI ketika sudah menikah dan tidak memiliki surat perjanjian pranikah, otomatis
ini akan haknya gitu ya, hak miliknya akan bisa hilang gitu. Jadi kalau sebagai WNI itu sebetulnya punya hak milik gitu, juga hak guna bangunan. Tapi ketika menikah dengan warga negara asing dan tidak punya perjanjian pernikah ini, dua hak yang lain ini akan hilang. Nah, kemudian kalau hak warga negara asing terkait kepemilikan tanah itu selain tadi sebatas hak pakai, juga hanya mempunyai jangka waktu terbatas, yaitu selama 20 tahun gitu. Sehingga untuk teman-teman gitu ya yang betul-betul punya pertimbangan akan tinggal di Indonesia gitu, baik saat ini atau di kedepannya, atau sudah memiliki aset misalnya, atau memiliki rencana memiliki aset di masa depan di Indonesia, ini harus sangat dipertimbangkan untuk membuat surat perjanjian pranikah ini gitu. Nah, kalau untuk saya sendiri gitu, karena saya pada saat itu fokusnya hanya untuk melindungi hak saya gitu ya, agar bisa tetap memiliki aset di Indonesia. Perjanjian pranikah saya itu isinya hanya terkait kepemilikan harta dan hutang piutang gitu ya. Jadi isinya sangat basic, nggak ada mengatur hal-hal lain seperti misalnya mungkin kalau terjadi perselingkuhan atau hal-hal yang lain gitu. Jadi intinya pisah harta gitu, poin utamanya isinya adalah pisah harta. Kemudian terkait hutang piutang kayak gitu. Kemudian terjadi misalnya perpisahan gitu ya, tanggung jawabnya sampai sejauh mana gitu, tapi tidak mengatur detail-detail misalnya nanti kalau setelah menikah ada uang, misalnya uang nafkah sekian misalnya, atau mungkin ada haknya suami harus memberikan apa, atau istri tanggung jawabnya seperti apa, itu saya tidak membuat gitu ya gitu. Dan selain itu saya juga hanya membuat perjanjian ini di Indonesia gitu, tidak membuat perjanjian ini di Belanda gitu. Jadi otomatis perjanjian ini hanya berlakunya di Indonesia. Tentu pertimbangan akan dibuat di mana surat perjanjiannya ini tergantung kesepakatan dengan pasangan masing-masing gitu ya. Kalau saya dan calon suami pada saat itu memikirkan bahwa surat perjanjian pernikah ini penting agar kita bisa melindungi, kami bisa melindungi hak saya gitu ya sebagai WNI untuk bisa memiliki aset di Indonesia, karena pengennya gitu ya, siapa tahu suatu hari pengennya pensiun di Indonesia misalnya gitu, atau mungkin pengen one day misalnya pengen anak-anaknya sekolah atau tinggal di Indonesia misalnya itu. Jadi kita punya perlindungan akan hak saya untuk bisa memiliki aset di Indonesia. Nah, itu tentu saja perlu kembali lagi ke teman-teman gitu. Sebenarnya yang paling dibutuhkan atau paling diinginkan dari perjanjian pernikahnya itu apa saja gitu. Kalau memang tujuan utamanya hanya untuk melindungi hak sebagai WNI gitu ya, untuk bisa memiliki tanah di Indonesia, itu teman-teman bisa cukup mungkin poinnya itu saja yang dituliskan gitu. Tapi kalaupun misalnya teman-teman dan pasangan punya agreement-agreement yang lain misalnya, atau misalnya pengen juga membuat ada perjanjian di negara pasangannya gitu, itu mungkin juga bisa didiskusikan dengan calon pasangannya. Nah, kemudian kalau saya sendiri pada saat itu prosesnya, karena calon pasangan tinggalnya di Belanda gitu, jadi sebelum sampai di Indonesia gitu, saya sudah diskusi dengan notarisnya gitu, kurang lebih isi perjanjian pranikahnya seperti apa gitu, kemudian poin-poinnya apa saja, dan kalau misalnya ada data-data yang salah gitu, atau misalnya ada yang perlu ditambahkan, atau misalnya ada yang ragu-ragu gitu ya. Nah, itu surat perjanjiannya bisa dibicarakan sebelum calon pasangannya datang untuk mempersingkat waktu gitu. Jadi sebelum pasangan datang kan mungkin calon pasangan yang tinggal di luar negeri itu cuma bisa di Indonesianya kan nggak lama, misalnya waktunya terbatas, sehingga kalau misalnya diskusinya masih
dilakukannya setelah sampai di Indonesia mungkin agak lebih repot gitu, sehingga perlu didiskusikan, misalnya sebelum pasangan datang bisa didiskusikan secara online gitu. Dan kalau misalnya nih untuk teman-teman yang calon pasangan yang gak bisa bahasa Indonesia gitu ya, mungkin bisa cari notaris yang bisa juga menerjemahkan dalam bahasa Inggris misalnya gitu, bisa menjelaskan dalam bahasa Inggris ke calon pasangannya gitu, atau sesuai dengan bahasa calon pasangannya gitu. Tentu ini tergantung ya, pasti kalau misalnya dibutuhkan transliterasi gitu atau butuh diterjemahkan, tentu ada biaya tambahannya atau prosesnya seperti apa bisa jadi akan berbeda. Kalau saya kebetulan karena calon pasangan pada saat itu bisa bahasa Indonesia, sehingga cukup dengan notarisnya langsung gitu. Dan pada saat hari H penandatanganan dokumen ini dibacakan kembali gitu, poin-poinnya oleh notaris dibacakan kembali gitu, sehingga bisa benar-benar yakin. Dan ketika hari H kalau misalnya ada hal-hal yang masih ragu ingin ditanyakan, bisa dibicarakan lagi gitu, atau mau diganti mungkin ya, nah ini mungkin bisa diobrolin dengan notarisnya gitu. Dan kalau pengalaman saya sendiri, saya mencari notarisnya memang yang di dekat rumah. Saya aslinya dari Jogja, dan saya cari notaris yang dekat dari rumah saya gitu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, saya udah diskusi dengan notarisnya secara online lewat WA gitu ya, menyampaikan kurang lebih isinya seperti apa. Kemudian notaris juga mengirimkan draftnya secara soft file, jadi saya bisa membaca kembali. Begitu juga dengan pasangan, bisa membaca terlebih dahulu gitu. Setelah itu kalau misalnya ada yang kekurangan atau ada kesalahan data, bisa dibicarakan, misalnya ada yang mau ditambahkan gitu. Nah pada hari hanya itu tinggal tanda tangan. Nah setelah ditandatangani gitu, kita akan dapat dokumennya dari notarisnya, itu diberikan ke kita. Nah itu kemudian di copy gitu ya, buat aja kopi mungkin 1 atau 2 gitu, terus di stempel kopi sesuai asli. Dan di saat mau mendaftarkan pernikahan, karena saya menikahnya di KUA, surat perjanjian pranikah itu gitu, saya serahkan juga sebagai salah satu prasyarat dokumen untuk pendaftaran pernikahan di KUA. Kemudian di hari H gitu, ketika menikah, di buku nikahnya di halaman terakhirnya gitu ya, terakhir atau beberapa halaman di akhir ya, di bagian akhir ada catatannya bahwa ini ada perjanjian pranikahnya nomor sekian-sekian gitu. Jadi mungkin gambarannya terkait perjanjian pranikah itu yang saya lakukan gitu. Kalau teman-teman misalnya yang di daerah lain gitu, mungkin ada ketentuan yang lain gitu, atau mungkin kalau yang di uh, agama yang lain, misalnya kalau yang menikah di catatan sipil, nah saya kurang tahu ketentuannya apakah, atau juga dituliskan juga di bukti surat nikahnya atau seperti apa, itu saya kurang tahu gitu. Tapi kalau yang saya alami yang di KUA itu di submit ketika kita mengumpulkan dokumen syarat pernikahan, kemudian itu nanti tertera di buku nikahnya gitu. Nah mungkin itu saja gitu gambaran terkait perjanjian pranikah yang saya buat gitu. Harapannya ini juga bisa menjadi salah satu ilmu buat teman-teman yang ingin menikah misalnya dengan WNA gitu. Ketika akan menikah, ini bisa didiskusikan dulu dengan calon pasangan terkait rencana kedepannya, apakah pengen punya aset di Indonesia atau memang yang WNI-nya sudah punya aset di Indonesia, sehingga ini perlu dipertimbangkan untuk membuat perjanjian pranikah, isinya apa saja gitu. Nah ini teman-teman bisa diskusikan dengan pasangan. Kalau teman-teman mungkin ada yang pengen tahu lebih detail, atau misalnya pengen tanya-tanya terkait prosedurnya, mungkin masih ada yang kurang yakin setelah ngeliat vlog ini gitu, teman-teman boleh silahkan tinggalkan di kolom komen gitu ya, tinggalkan pesan di kolom komen, nanti akan saya balas gitu. Mungkin sekian dulu untuk vlog kali ini. Nanti kedepannya saya juga akan informasikan lagi hal-hal lain apa misalnya yang saya lakukan di Belanda. Dan jangan lupa gitu like, share, dan subscribe channel ini gitu.
Sampai jumpa teman-teman, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Dadah.